Saya Zajolin. Hai, saya Asha Fatia. Halo, saya Ferdian Badan Salomon Sialoho. Hai, perkenalkan nama saya Khairul Syakban. Saya Spinda Chandra Dewi Utami. Saya Tika Ilarti. Halo, perkenalkan nama saya Warid Ilahi Kurnadi Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kegagalan konstituante. Anggota konstituante dibentuk oleh Soekarno yang tugas utamanya merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Akan tetapi, anggota konstituante gagal menyelesaikan tugas utama tersebut. Mengapa bisa demikian? Yuk simak video penjelasannya berikut ini. Kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang. Anggota konstituante merupakan dewan yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru. Ini adalah undang-undang dasar sementara atau undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita sudah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Pembentukan konstituante merupakan PR Presiden pertama RI supaya Indonesia memiliki dasar negara yang lebih komprehensif. Akan tetapi, anggota konstituante sendiri tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Beberapa faktor diantaranya, yang pertama, terjadi perdebatan yang berlarut-larut dalam sidang anggota konstituante. Perbedaan ideologi dikarenakan anggota konstituante yang berasal dari partai politik, golongan, dan partai yang berbeda. Muncul 3 usulan dasar negara. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila. Usulan ini diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Bapperki. Usulan yang kedua yaitu Dasar Negara Islam. Usulan ini diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Usulan yang ketiga yaitu Dasar Negara Sosial Ekonomi. Usulan ini diusung oleh Partai Murubah dan Partai Buruh. Dari ketiga usulan tersebut, akhirnya mengerucut jadi 2, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Dasar Negara Islam. Usulan sosial ekonomi tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Faktor kedua yang menyebabkan kegagalan yaitu adanya perselisihan antar partai. Perdebatan pun terjadi antara kelompok pengusul Islam dan kelompok pengusul Pancasila. Kelompok pengusul negara Islam menyampaikan agar mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam Pancasila sesuai dengan isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Mereka mengusulkan agar isi Piagam Jakarta tersebut masuk sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Usulan ini ditolak oleh kelompok pengusul Pancasila. Perselisihan pun terus terjadi hingga akhirnya Presiden Soekarno memberi usulan lain. Inilah faktor ketiga yang menyebabkan kegagalan konstituante membuat undang-undang dasar. Faktor ketiganya yakni munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Desakan ini muncul dari Presiden Soekarno sendiri. Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan seluruh anggota konstituante untuk menerima UUD 1945 tanpa ada perubahan. Menanggapi usulan Presiden, anggota konstituante mengadakan pemungutan suara. Akan tetapi, hasil pemungutan suara tidak mencapai quorum, yaitu 2/3 dari suara anggota yang masuk.
3 kali diadakan pemungutan suara, dan 3 kali pula pemungutan suara tidak mencapai quorum. Akhirnya, ketua sidang memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul masa reses. Kondisi ini pun mendorong kekuatan militer atas persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang konstituante. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan anggota konstituante melalui dekret presiden. Itulah faktor yang menjadikan anggota konstituante gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Namun, amandemen atas UUD 1945 baru dilakukan pasca reformasi, dimulai pada 1999 hingga 2002. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemilu 1955 yang kedua beserta hasilnya. Pada pemilu 1955 yang kedua, kursi untuk konstituante terdapat 520. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Berikut beberapa perolehan suara dan kursi partai politik di konstituante pada pemilu 1955. Pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan banyak suara 9.070.218 dan banyak kursi 119. Kedua, Masyumi dengan banyak suara 7.789.619 dengan banyak kursi 112. Ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU dengan banyak suara 6.989.333 dengan banyak kursi 91. Keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan banyak suara 6.232.512 dengan banyak kursi 80. Dan kelima, Partai Syariat Islam Indonesia atau PSII dengan banyak suara 1.509.922 dengan banyak kursi 16. Dan masih banyak hasil perolehan suara dan kursi partai politik di konstituante pada pemilu 1955 dengan total suara 37.837.105. Anggota konstituante dibentuk oleh Presiden Soekarno yang tugas utamanya adalah merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Akan tetapi, anggota konstituante gagal menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Pembentukan konstituante merupakan PR Presiden pertama Republik Indonesia supaya Indonesia memiliki dasar negara yang komprehensif. Akan tetapi, anggota konstituante sendiri tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perdebatan yang berlarut-larut dalam sidang anggota konstituante. Adanya perbedaan ideologi dikarenakan anggota konstituante yang berasal dari partai politik, golongan, dan partai yang berbeda. Faktor kedua yang menyebabkan kegagalan yaitu adanya perselisihan antar partai. Nah, perdebatan terjadi antara pengusul dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila. Pengusul dasar negara Islam menyampaikan agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila sesuai dengan isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Mereka mengusulkan agar isi Piagam Jakarta tersebut masuk sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Usulan ini tentu ditolak oleh kelompok yang mengusulkan dasar negara Pancasila. Kemudian, faktor ketiga yang menyebabkan kegagalan konstituante membuat Undang-Undang Dasar yang baru,
yakni munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, desakan ini muncul dari Presiden Soekarno sendiri. Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh anggota konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan paham atau ideologi pada struktural Dewan Konstituante menyebabkan dalam sidang Dewan Konstituante tersebut muncul 3 usulan dasar negara yang diajukan oleh partai-partai keanggotaan konstituante. Adapun ketiga usulan tersebut ialah yang pertama, Dasar Negara Pancasila yang diajukan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Persatuan Rakyat Marhain Indonesia atau Permai, dan yang keempat adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki. Lalu usulan yang kedua adalah Dasar Negara Islam yang diusung oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Dan yang terakhir adalah Dasar Negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba dan Partai Buruh. Nantinya, ketiga usulan ini akan mengalami pengerucutan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kekurangan dukungan dalam sidang-sidang konstituante. Selanjutnya, hal ini akan dijelaskan dengan lebih rinci oleh rekan saya Asya Fathia. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antar partai terkait dengan perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru yang nantinya pada akhirnya hanya akan bertemu dengan kebuntuan, sampai salah satu tokoh nasional yang akan menarik keputusan untuk menentukan dasar negara tersebut. Setelah menonton video animasi tadi, teman-teman semua pasti sudah mendapatkan gambaran besarnya kan tentang kejadian ini. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang pengerucutan usulan dasar negara dan konflik antar kelompok. Nah, pertama sekali saya akan membahas tentang pengerucutan usulan dasar negara. Hal ini sebenarnya mengalami banyak sekali kesulitan teman-teman karena terdapat perbedaan ideologis antar kelompok. Adapun usulan dasar negara yang diusulkan itu ada 3. Yang pertamanya itu Asas Negara Pancasila yang didukung partai seperti PKRI, PNI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Yang kedua adalah Dasar Negara Islam yang diusung oleh Masyumi, NU, dan PSI. Dan yang ketiga adalah Dasar Negara Sosial Ekonomi yang didukung Partai Murba dan Partai Buruh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video animasi tadi, usulan yang ketiga ini dihapuskan karena tidak cukupnya suara yang mendukung usulan yang ketiga itu, yaitu usulan ketiga itu hanya memperoleh 9 suara. Setelah pengerucutan dasar negara, timbullah konflik antar kelompok. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Pada kasus ini, kelompok Islam itu dia mengusulkan bahwa adanya kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila yang ditolak keras oleh kelompok pendukung Pancasila. Perbedaan pendapat ini akhirnya menimbulkan konflik dingin gitu ya, di mana ini sangat merugikan karena ia tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Malah di antara kedua kelompok ini hubungannya itu semakin tegang. Hal ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Melihat situasi yang seperti ini, akhirnya pun Presiden Soekarno mengusulkan bahwa kita kembali sajalah ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan pada amanatnya di sidang Dewan Konstituante. Langkah pertama Presiden Soekarno dalam upaya mewujudkan konsepsi Presiden 1957 adalah membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Melalui Dewan Nasional ini, muncul usulan tanpa berlakuan kembali UUD 1945. Usulan tersebut pertama kali disampaikan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution kepada Presiden Soekarno. Pada awalnya, Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Usulan tersebut juga ditolak oleh wakil-wakil partai politik dalam Dewan Nasional. Akan tetapi, atas desakan A.H. Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut.
Pada masa itu, kemenangan menetapkan Undang-Undang Dasar berada pada Dewan Konstituante. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyampaikan usulan pemberlakuan kembali UUD 1945 dalam sidang konstituante pada 22 April 1959. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno meminta Dewan Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Usulan Presiden Soekarno tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh anggota konstituante. Pembahasan tersebut berlanjut dengan pemungutan suara mengenai usulan konstitusi negara. Akan tetapi, hingga 3 kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Pada akhirnya, ketua sidang memutuskan untuk tidak melakukan pemungutan suara lagi dan akan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Kondisi ini pun mendorong kekuatan militer atas persetujuan dari Perdana Menteri Juanda, yaitu melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua kegiatan sidang konstituante. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan anggota konstituante melalui dekret presiden. Itulah faktor yang menjadikan anggota konstituante gagal membuat undang-undang yang baru. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Namun, amandemen atas UUD 1945 baru dilakukan pasca reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1999 hingga pada tahun 2002. Jadi kesimpulan dari kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar itu dikarenakan anggota konstituante belum menjalankan tugasnya dengan baik, serta dalam sidang yang digelar oleh anggota konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit, yang membuat perdebatan itu berlarut-larut, sehingga tentu saja hal ini membuat kinerja dari konstituante belum secara optimal, dan kesepakatan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar selalu menemui jalan buntu. Kegagalan konstituante itu pun membuat Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap, serta terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang menjurus menuju gerakan separatisme dan terjadinya konflik antara partai politik yang mengganggu stabilitas nasional.